belakangan ini kita lebih sering bergaya hidup egois. Mikir diri kita sendiri. Nganggep kita lah yang paling penting. Orang lain itu nomor sekian. Jadi ada satu gaya hidup yang banyak hilang hari ini, yaitu heroisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dari Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji filsafat bersama Pak Korodin Faiz dengan tema heroisme episode pertama. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Karena manusia itu tergantung pada apa yang dia biasakan. Oke. Kita itu bisa apa saja. Kalian mau jadi orang seperti apa, dengan pola apa, itu bisa. Baik. Kalau bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu fujur ya bisa, mampu. Mau takwa juga bisa. Fujur, culas, curang, kita bisa. Mau bertakwa, mau jujur juga bisa. Kita mau jadi pembohong bisa. Mau jadi orang jujur juga bisa. Nah, tergantung mana kualitas diri kita yang kita aktualkan. Membentuknya dengan dibiasakan. Kalau hanya sekali dua kali tidak dibiasakan, apalagi setelah sekali dua kali kok balik ke aslinya, ini namanya pencitraan. Jadi kalau pas di kampung, pas pulang kampung ketemu orang tua, wah gayanya kayak anak soleh. Neng masjid nggak sajadah, belum adzan sudah di masjid. Begitu di kos-kosan sampai di kamar, wah, sudah kumat wis. Sholat subuh 7:30 wis. Iya. Ini yang disebut pencitraan. Nah, yuk dibiasakan ya yang baik-baik. Sampai pada titik ketika melakukan yang tidak baik, kita merasa gelisah, tidak nyaman. Nah, itu berarti sudah mulai jadi habit. Mungkin awalnya perjuangan, tapi kalau sudah dibiasakan, dia akan ringan. Bahkan jadi corak hidup kita. Sehingga kalau kita tinggalkan, justru kita gelisah. Yang rajin baca buku misalnya, dalam jangka waktu sekian waktu tidak baca buku, itu rasanya kan tidak enak. Nggak dapat apa-apa, biasanya dapat wawasan baru. Berarti sudah jadi habit. Baik, bismillah. Itu tadi pengantarnya ya. Karena malam hari ini kita masih ada di tema gaya hidup. Ini mungkin banyak yang tanya, kok tiba-tiba ngomong heroisme? Karena menurut saya ini cuma pandangan subjektif saya saja. Belakangan ini kita lebih sering bergaya hidup egois. Mikir diri kita sendiri. Nganggep kita lah yang paling penting. Orang lain itu nomor sekian. Jadi ada satu gaya hidup yang banyak hilang hari ini, yaitu heroisme. Nanti dekat dengan, kalau bahasa filsafat ada istilah altruisme. Jadi gaya hidup yang egonya rendah, orientasinya pada orang lain. Tidak hanya mikir kepentingan kita sendiri, tapi juga berjuang untuk kepentingan orang lain. Nah, ini hero, kepahlawanan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, ini pasnya bulan November besok. Tidak apa-apa lah, nanti yang bulan November kan sudah banyak yang bahas tentang kepahlawanan. Kita bahas duluan aja biar menang. Jadi yang lain-lain biar kita anggap ngulang. Ini sudah kita bahas duluan. Sopo ngerti besok ada teman-teman yang disuruh jadi narasumber atau presenter tentang pahlawan. Nah, sudah dapat materi banyak.
Jadi malam hari ini yuk kita nambah wawasan ya. Seperti yang sering saya sampaikan, ngaji kita ini bukan fatwa ya isinya, cuma pengayaan. Jadi kalian boleh setuju, boleh tidak setuju. Ayo dicerna, siapa tahu sedikit-sedikit ada yang cocok untuk hidup kita. Apalagi hari ini. Sering di berbagai kesempatan saya bilang, di antara kuncinya orang hidup itu kemauan untuk berkorban. Kalau tidak ada satupun orang yang mau berkorban, dunia ini tidak lama lagi hancur. Nah, orang yang mau berkorban itu kan kita menyebutnya pahlawan. Baik, bismillah, kita mulai ya belajar tentang heroisme. Insya Allah nanti di antara kita yang ikut ngaji ini banyak muncul pahlawan-pahlawan. Oke. Jadi gaya hidup heroisme, gaya hidup kepahlawanan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Qadrim Pais bahwasanya kita itu mau dijadikan seperti apa, mau dibentuk seperti apa, itu bisa saja, tergantung kita melakukan aktivitas kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Nah, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita bentuk ini, kuncinya adalah istiqomah. Jangan cuma sekali, 2 kali. Jadi memang awal melakukan pembentukan ini yaitu dengan cara ya kita paksa. Nanti lama-lama akan terbiasa. Ketika sudah terbiasa menjadi habit, kita tidak melakukan sehari saja itu ada rasa gelisah. Nah, dan salah satu kunci hidup menurut Pak Qadrim Pais tadi dijelaskan bahwasanya adalah kemauan untuk berkorban. Nah, kita terkadang egois terhadap orang lain, tidak mau mengalah. Nah, gaya hidup berkorban ini misalnya ya, orang tua terhadap anak. Orang tua itu rela uangnya ditabung untuk dikirimkan ke anaknya di perantauan, rela untuk tidak makan enak untuk uangnya ditabung. Nah, ini bentuk-bentuk pengorbanan. Begitu banyak contoh-contoh dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Di levelnya masing-masing. Jadi pahlawan kan tidak harus yang kayak pejuang besar dengan jasa besar. Kita yo ada level, ada skupnya. Pahlawan keluarga yo ada. Pahlawan tanpa tanda jasa yo ada. Guru. Pahlawan untuk lingkunganmu sendiri. Pahlawan untuk pasanganmu saja kan juga ada. Jadi hero. Hero tapi untuk pacarnya saja. Untuk yang lain enggak. Kan ada juga begitu. Nah, malam hari ini kita belajar ya jadi hero. Seperti apa sih? Kita awali belajar dari kata-katanya. Yo, kata hero sebenarnya mengakar jauh ke bahasa Yunani yang yang bunyinya heros. Heros itu definisinya agak unik. Awalnya heros itu sebutan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tapi bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Itu namanya heros. Jadi mungkin kayak jiwa, spirit, danyang atau hantu atau apa saja, rohnya yang sudah meninggal tapi yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi pengaruh secara positif. Jadi itu istilahnya heros. Baru setelah itu definisinya geser. Kalau di Yunani geser tidak hanya menyebut jiwa, tapi juga untuk orang yang masih hidup ini
yang melakukan perbuatan penting. Oke. Dan orang melakukan perbuatan penting ini karena mereka ini punya apa? Kalau zaman Yunani disebutnya keturunan dewa. Baik. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya Hercules, Achilles, dan lain-lain. Ini kan hero-hero, pahlawan-pahlawan, dia hebat karena keturunan dewa. Ya mungkin yang paling akrab untuk generasi sekarang Thor lah. Nah, sing seneng ngikuti MCU ya. Jadi hero itu sebutan bagi sosok yang keturunan dewa, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk manusia. Ini definisi kedua dari kata heroes. Baru nanti definisi ketiga, tahun-tahun berikutnya, definisi heroes ini terus jadi luas. Pahlawan, cendekiawan, penguasa yang adil itu dianggap sebagai heroes. Jadi Plato juga pernah dianggap sebagai hero. Pendiri Sparta, rajanya itu juga pernah disebut sebagai hero. Nah, definisinya jadi luas. Jadi orang-orang pokoknya yang memberi kontribusi untuk hidup kemanusiaan. Entah di level apa. Jadi kalau pakai definisi ini, kalian yang berkontribusi untuk yang lain dalam bentuk apapun layak disebut hero. Jadi kalau kalian misalnya ada orang minta-minta pinggir jalan terus kamu kasih, saat itu kalian adalah seorang hero. Asal tidak dikontenkan. Ya kalau dikontenkan kan kalian cuma bikin konten, ingin dipuji orang saja. Berarti bukan hero kalau kayak gitu. Nanti ada ciri-cirinya hero. Jadi hero itu kemudian geser maknanya, puncaknya ya orang yang berjasa, memberi kontribusi pada hidup ini. Entah dia di posisi apa. Tidak hanya harus orang besar, orang biasa, filosof, cendekiawan, mungkin juga para petani, para pedagang, siapapun dia layak disebut hero. Nah, itu makna aslinya dari bahasa Yunani. Ini menarik, saya ambil makna Indonesianya. Di Indonesia diterjemahkan pakai istilah pahlawan. Jadi tidak pakai hero. Kalau zaman dulu, zaman saya masih mahasiswa itu kata-kata hero itu yang ngertine mall. Sekarang tidak ada di Jogja ya hero. Zaman saya kuliah tahun 90-an masih ada itu. Sekarang sudah tidak ada. Kita lebih akrab dengan kata-kata pahlawan. Makanya hari pahlawan ada, tapi hari hero tidak ada. Kita kenalnya superhero. Nah, pahlawan ini menarik. Saya membaca beberapa referensi itu ternyata ada beda pendapat. Itu pahlawan itu artinya apa sih? Dari kata apa sih? Ada yang bilang kata pahlawan itu serapan dari bahasa Persia. Dengan kata-kata yang sama, pahlavan, yaitu orang-orang yang berkorban untuk membela kebenaran, para pejuang yang membela negara. Itu pahlawan. Jadi ada yang bilang itu serapan sebenarnya dari bahasa Persia. Makanya jangan tanya, Pak, kok ada pahlawan tapi tidak ada pahlawati ya Pak? Tidak, itu karena satu paket kata dari bahasa Persia. Jadi jangan dicari pahlawatinya. Nanti kalian juga nyari, Pak ada ilmuwan kok tidak ada ilmuwati ya Pak? Jangan-jangan kata-katanya bias gender ini. Nanti yang feminis komplain itu. Harusnya ada itu, jangan cuma ilmuwan dong. Harus ada ilmuwati juga. Yo nanti gegerot dewe ya. Nah, ada juga yang menganggap enggak. Kata pahlawan itu dari bahasa Sanskerta, yaitu pala.
buah pala. Jadi pala yang sudah berbuah. Maksudnya apa? Pahlawan itu orang yang sudah menghasilkan sesuatu, Baik. sudah berbuah, sehingga memberi manfaat pada orang lain. Oke. Nah, itu dari kata dasar pala. Menarik juga, saya tadi baca-baca ada yang bilang pahlawan itu bukan dari kata dasar pahala. Pahala, tapi dari kata dasar pahala. Baik. Harusnya pahlawan. Orang yang punya pahala. Maksudnya orang yang berjasa. Oke. Jadi orang yang punya jasa besar pada yang lain. Orang punya jasa itu kan dapat pahala. Makanya istilahnya pahlawan, terus jadi pahlawan. Nah, ini beda-beda pendapat ya. Yuk kalau pakai definisi pahlawan mungkin saya tidak termasuk, saya dosanya banyak. Kalau saya dosawan mungkin. Baik. Tidak tergolong pahlawan. Nah, ya ini definisi kata saja. Sebenarnya maksudnya sama. Ya tidak masalah, kita sekarang kan kaya perspektif. Ternyata bisa macam-macam ya. Ada yang dari bahasa Yunani hero, nanti di Inggriskan juga jadi hero. Dari bahasa Indonesia pahlawan, ada yang bilang bahasa Persia, ada yang bilang bahasa Sanskerta, ada yang bilang dari kata pahala. Tapi konotasinya tetap positif semua, tidak ada yang negatif. Oke. Banyak berbagai perspektif asal kata ya dari kata hero ini. Mulai dari Yunani itu kata hero asal katanya itu heros, yaitu jiwa orang yang telah meninggal yang masih ikut campur dengan kehidupan orang lain. Tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya oleh Pak Nurdin Bais, misalnya itu seperti roh, atau kalau teman-teman nonton di film-film itu ada nenek moyangnya yang masih menjaga cucunya itu, tapi dalam artian hal positif ya, yang membuat dia kuat atau semangat dalam menjalani kehidupan. Dan kemudian istilah ini dipakai untuk menamai orang-orang yang melakukan perbuatan penting untuk kemaslahatan manusia yang berasal dari keturunan darah ilahi ya, atau dari keturunan dewa, seperti Achilles dan Herakles kalau di Yunani itu. Jadi ada kepercayaan tentang dewa-dewa. Nah, orang-orang yang keturunan dewa-dewa ini yang berkorban untuk kontribusi manusia itu yang disebut hero. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya orang-orang penting yang besar seperti para filsuf, cendekiawan atau penguasa yang dianggap sebagai pahlawan itu juga heroes atau hero yang mempunyai kontribusi juga, yang mau berkorban, yang memikirkan orang banyak, itulah heroes. Jadi teman-teman yang sekiranya berbuat untuk kemaslahatan bersama, tidak terlalu memikirkan dirinya, teman-teman juga hero. Nah, berlanjut di Indonesia, arti kata heroes ini adalah pahlawan. Nah, pahlawan dari bahasa Persia, pejuang atau pahlawan, orang-orang yang memiliki keberaniannya dalam berkorban membela kebenaran, seperti halnya para ini ya, pejuang buruh untuk membela kebenaran, para pejuang hak tanah-tanah adat
juga bisa disebut pahlawan. Dan kemudian pahlawan juga diartikan dari bahasa Sanskerta yaitu pala atau buah pala yang bermakna hasil atau buah karena perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Jadi pada intinya adalah orang yang mempunyai kontribusi terhadap orang banyak, orang yang mau berkorban rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak, itulah yang dimaksud pahlawan. Jadi teman-teman jika berbuat pengorbanan untuk kepentingan orang banyak atas dasar kebenaran, itu juga teman-teman adalah seorang pahlawan. Oke, mungkin itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.